Perkenalkan, nama saya Fikri Irfandani. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biaya standar. Standar diartikan sebagai suatu kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Standar adalah suatu ukuran kuantitas yang harus dicapai sehubungan dengan adanya operasi atau kegiatan tertentu. Mulyadi menyatakan, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Standar umumnya diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu standar ideal dan standar yang saat ini dapat tercapai. Standar ideal yaitu membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat tercapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Sedangkan standar yang saat ini dapat tercapai bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Kemudian standar unit. Biaya variabel input yang dianggarkan per unit output adalah standar unit. Standar unit adalah dasar atau fondasi tempat anggaran fleksibel dibangun. Biaya standar unit untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Standar harga mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Biaya standar unit dapat dihitung dengan mengalihkan kedua standar ini, yaitu standar kuantitas kali standar harga. Berikutnya, tujuan dan manfaat penetapan biaya standar. Penetapan biaya standar sangat bermanfaat bagi manajemen aktivitas perusahaan, karena standar biaya bermanfaat untuk pembuatan anggaran, pengendalian biaya dan mengukur efisiensi, mendorong upaya kemungkinan pengurangan biaya, memudahkan dalam pencatatan dan penyiapan laporan biaya, merencanakan biaya bahan baku pekerjaan dalam proses maupun persediaan barang jadi, sebagai pedoman penetapan harga penawaran dalam tender suatu proyek atau kontrak tertentu. Saya Melin Anjarwati Sarafina akan menjelaskan sedikit tentang penentuan biaya standar. Penentuan biaya standar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri atas harga bahan baku standar dan kuantitas bahan baku standar, meliputi harga bahan baku standar dan kuantitas bahan baku standar. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri atas tarif upah tenaga kerja standar dan jam tenaga kerja langsung standar, meliputi tarif upah tenaga kerja standar dan jam tenaga kerja standar. Yang ketiga, biaya overhead pabrik standar. Perencanaan dan pengendalian menyatakan perencanaan adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang, termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi dan metode atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian pun dibutuhkan dalam setiap pekerjaan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan agar sesuai dengan yang direncanakan semula. Biaya produk standar. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja overhead langsung, dan overhead. Lembar biaya standar memberikan rincian yang menggarisbawahi biaya standar per unit. Lembar biaya standar juga menyatakan kuantitas tiap input yang harus digunakan untuk memproduksi satu unit output. D. Mengapa sistem biaya standar diterapkan? Dua alasan untuk penerapan sistem biaya standar sering disebutkan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk. Yang pertama yaitu
A. Perencanaan dan pengendalian. Sistem perhitungan biaya standar memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memperbaiki pengukuran kinerja. Serta unit adalah syarat fundamental bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan menghitung variansi, yaitu perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan untuk tingkat aktivitas aktual. B. Perhitungan harga pokok produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya normal menentukan biaya overhead terlebih dahulu untuk tujuan perhitungan harga pokok produk, tetapi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan biaya aktual. E. Analisis varians. Varians adalah selisih antara biaya standar dan biaya aktual. Varians dianggap baik jika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standar dan sebaliknya. Horgren membagi varians ke dalam dua bagian. Yang pertama varians harga dan yang kedua varians efisiensi. Varians harga adalah perbedaan antara harga aktual dan harga yang dianggarkan dikali dengan kualitas masukan aktual, seperti bahan baku yang digunakan atau dibeli. Yang kedua yaitu varian efisiensi adalah perbedaan antara kuantitas masukan aktual dan anggaran kuantitas masukan yang seharusnya digunakan untuk memproduksi keluaran aktual dikali dengan harga yang dianggarkan. F. Menghitung variansi bahan baku dan tenaga kerja. A. Variansi harga bahan baku. Variansi harga bahan baku mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. Rumusnya yaitu MPV sama dengan dalam kurung AP kali AQ dikurangi dalam kurung SP kali AQ. B. Penghitungan variansi bahan baku. Harga bahan baku. Variansi harga bahan baku dihitung sebagai berikut. Rumusnya yaitu MPV sama dengan dalam kurung AP dikurangi SP, hasilnya dikali dengan AQ. Perhitungan variansi penggunaan bahan baku. Rumusnya MUV sama dengan dalam kurung AQ dikurangi SQ, hasilnya dikali SP. C. Variansi tenaga kerja. Variansi tarif harga dan efisiensi pengguna. Untuk tenaga kerja dihitung baik. G. Varians overhead, variabel dan tetap. Varians overhead yang variabel itu adalah perbedaan antara overhead variabel yang aktual dengan yang dibebankan, mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif aktual, overhead variabel, dan tarif standar overhead variabel. Yang kedua yaitu varian overhead tetap. Varian total overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan, di mana overhead tetap yang dibebankan diperoleh dengan mengkalikan tarif standar overhead tetap dengan jam standar yang diizinkan untuk output aktual.